Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya hanya akan membacakan satu berita dengan sedikit komentar, yaitu dari Bloomberg Technos tentang nilai rupiah yang ditulis kemarin sore oleh salah seorang jurnalisnya. Judulnya, "Dolar Mengamuk, Rupiah bisa menuju 17.000 per dolar Amerika Serikat." Nah, ditulis di paragraf pertama, ketangguhan ekonomi Amerika Serikat ditambah akan segera berjalannya rejim baru di bawah Presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada akhir bulan ini dengan sejumlah rencana kebijakan tarif impor diperkirakan akan menjadi obat kuat yang akan semakin melejitkan pamor dolar Amerika Serikat ke depan. Keperkasaan dolar Amerika Serikat yang seolah tak terbendung potensial menjatuhkan nilai rupiah makin dalam. Hari ini rupiah akhirnya ditutup terperosok 0,56% di level 16.275 per dolar di pasar spot kemarin sore ya. Menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terdalam ketiga. Nah, dalam perdagangan intraday, maksudnya di tengah-tengah hari, itu bahkan sempat amblas ke 16.285 per dolar Amerika Serikat. Ini saya komentari sedikit sekaligus untuk mendiskon ya beberapa keterangan pejabat pemerintah bahwa ini semua pada melemah ya, jadi wajar melemah. Tapi menurut informasi ini ya kita termasuk yang melemahnya paling dalam. Jadi ya memang hampir semua melemah. Di sini kita termasuk yang paling dalam. Kemudian ancaman pelemahan nilai tukar rupiah ini kemungkinan akan berlanjut bukan hanya untuk 1-2 hari saja, menyusul perkiraan bahwa keperkasaan dolar Amerika Serikat belum akan berhenti dalam waktu dekat. Itu lanjutan tulisan dari kanal ini. Dilanjutkan lagi, bank investasi besar Goldman Sachs Group Incorporation baru saja merilis prediksi terbaru mereka tentang prospek the greenback. Greenback ini sebutan untuk dolar Amerika ya. Dalam catatannya seperti dilansir dari Bloomberg Pusat, ini kan Bloomberg Technos ini yang versi Indonesianya, Goldman memperkirakan dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dalam setahun ke depan sekitar 5%. Ini perlu kita garis bawahi ya. Goldman Sachs ini memperkirakan dolar akan menguat sekitar 5% setahun ke depan. Nah, dibuat kutipannya, kami memperkirakan dolar akan menguat sekitar 5% pada tahun mendatang karena realisasi tarif baru dan kinerja Amerika Serikat yang terus berlanjut, tulis ahli strategi termasuk Kamaksya Trivedi dalam sebuah catatan. Bahkan dengan peningkatan ini kami masih melihat risikonya cenderung mengarah pada penguatan dolar. Jadi ini Bloomberg Technos menulis beberapa pandangan yang intinya saling menguatkan bahwa dolar ini ke depan diramalkan menguat. Lanjut, perekonomian terbesar di dunia itu, Amerika maksudnya, sampai saat ini terlihat masih menunjukkan ketangguhannya. Data terakhir penambahan lapangan kerja pada akhir tahun yang mencapai lebih dari 1/4 juta pekerjaan, 260 ribuan itu ya, telah mengguncang pasar. Tingkat pengangguran juga tak terduga turun ke 4,1%. Jadi prestasi ini dari outlook di sana, perkiraan di sana termasuk perakiraan pemerintah sendiri melampaui harapannya, jadi lebih bagus dari perakiraannya. Nah, lanjut tulisan Bloomberg, kabar ketangguhan ekonomi yang seharusnya menjadi berita baik hari-hari ini justru menjadi kabar buruk bagi pasar. Nah, ini anunya ya, dari yang menarik buat pemberitaan ini. Ekonomi yang tangguh membuka potensi inflasi terus melaju karena permintaan yang terus bertumbuh. Jadi sebenarnya dalam teks sudah biasa ya, kalau pengangguran menurun artinya tingkat pengerjaan meningkat, itu maka harga-harga cenderung naik inflasi. Mengapa? Karena kan dengan orang yang makin banyak bekerja, itu berarti pendapatan masyarakat meningkat, lalu mendorong kepada inflasi. Itu menurut buku teks ajarnya dan memang biasa berlaku di Amerika. Ya mungkin sekedar catatan saya agak menarik berbeda di Indonesia ya.
Jadi pengangguran turun, tetapi inflasi juga ikut turun. Itu sebetulnya relatif anomali ya. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Nah, di sisi lain, ini lanjut tulisannya, retorika Trump yang berulang disuarakan terkait rencana penerapan tarif impor tinggi pada barang-barang dari beberapa negara mitra Amerika Serikat juga potensial memicu inflasi kembali bangkit di negeri itu. Ya, jadi tadi selain pengangguran yang turun, tingkat pengerjaan penuh itu bisa mendorong inflasi. Kemudian ketika dia menerapkan tarif kepada barang-barang impor yang datang ke Amerika kan juga naik. Nah, padahal beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir itu agenda besarnya ekonomi Amerika adalah menurunkan inflasi. Setelah mulai turun, melandai sekarang cukup rendah, itu ternyata ini lagi fenomena setahun ke depannya justru kembali naik inflasi. Seperti argumen tadi, argumen soal tingkat pengangguran, soal tarif. Nah, dalam 2 hal itu, hilirnya adalah satu, ini dalam 2 hal yang diberitakan di atas tadi, pelonggaran moneter oleh Federal Reserve, the Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat akan semakin jauh. Maksudnya mereka akan makin melonggarkan moneternya. Lonjakan imbal hasil Treasury, surat utang Amerika Serikat, itu melampaui 5% untuk 20 dan 30 tahun, menjadi cerminan kekhawatiran para pelaku pasar. Jadi US Treasury ini SBN-nya, surat berharganya pemerintah Amerika Serikat, ya bayang ya, itu untuk tenor 20-30 tahun itu 5%. Kalau saya tidak salah untuk yang 10 tahun sekarang sudah di kisaran 4,7-an. Nah, bandingkan Indonesia yang 7 itu kira-kira jaraknya kan mendekat gitu loh. Kecuali nanti SBN kita menjadi 7,5. Nah, ini ada gambar grafik hedge funds bullish dollar ini memperkuat artikel. Nah, saya baca lagi tulisan berikutnya. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur nilai dolar Amerika Serikat dibanding 6 mata uang utama dunia. Biasanya dikenal DXY ini 6 mata uang utama dunia yang memiliki hubungan transaksional ekonomi dengan Amerika besar ya, tapi dibobot rata-ratanya. Posisi sore ini berarti kemarin, mencapai 109,88. Jadi lebih dari 100 ya, berarti dolarnya makin tinggi. Tertinggi sejak awal November 2022 silam. Nah, bila perkiraan Goldman tepat, jadi Bloomberg mengutip Goldman lagi, berarti pasar harus bersiap menyaksikan indeks dolar Amerika yang menyentuh level 115,5 dalam beberapa waktu depan. Tadi ingat di atas tadi, si Bloomberg mengutip Goldman, lembaga ya, itu akan ada penguatan 5% pada dolar. Berarti kan dari 109,88 akan naik menjadi 115,5 setahun ke depan. Nah, ditulis lagi oleh artikel ini sebagai gambaran, indeks dolar Amerika Serikat menyentuh level terendahnya setahun terakhir pada 27 September lalu di posisi 100,38. Jadi terus naik September sampai Januari ini beberapa bulan terus-menerus nih. Posisi saat ini 109,87. Berarti telah terjadi kenaikan indeks sebesar 9,46%. Jadi kalau dari 27 September sampai sekarang ya cuma 4 bulan ya. 4 bulan itu naiknya 9,46%. Jadi memang 4 bulan terakhir ini penguatan dolar luar biasa ya. Ketika indeks dolar Amerika Serikat menguat sebanyak itu selama rentang 27 September sampai 13 Januari, ketika berita diturunkan, rupiah pada yang sama membukukan pelemahan lebih rendah yaitu sebesar 7,07%. Memang dari sisi ini dibandingkan si DXY kan 6 mata uang itu, 6 mata uang kuat yang transaksinya berporsi terbesar dengan Amerika, turunnya jadinya 9,46 kan. Tetapi dari sisi rupiah hanya turun 7,07%. Tapi 7,07% itu juga bukan bagus ya. Ada beberapa negara lain yang lebih rendah, yang hanya 4-5% melemahnya. Nah lanjut tulisannya, dengan asumsi kenaikan indeks dolar mencapai 5%, diikuti pelemahan rupiah dengan persentase yang sama. Ini seandainya sama-sama yang dolar naik 5%, berarti kita turun 5%. Menurut artikel ini, maka nilai rupiah bisa menjebol 17.089 rupiah
per dolar Amerika Serikat. Tentu ini hipotetis ya, juga bukan ramalan sebenarnya. Tapi dikaitkan, Goldman Sachs, lembaga riset itu, lembaga keuangan itu tidak menghitung rupiah, tapi hanya menghitung dolar terhadap 6 itu IDX-nya. Tapi si Altair Bloomberg Technos Indonesia ini mensimulasi jika beneran naik seperti itu, maka ada potensi kita mencapai 17.000 kalau kita melemahnya sama dengan menguatnya indeks dolar. Nah, dilanjut lagi nih, bahkan hanya dengan penurunan tidak sampai 2% saja, rupiah sudah akan menjebol level terlemah sepanjang sejarah yang pernah terjadi pada saat pandemi COVID sekitar Maret 2020 silam. Jadi pernah kita mencapai 16.576 pada Maret. Jadi kalau dalam waktu-waktu ini nanti 16.600, 2% ya, itu sudah melampaui. Lanjut tulisan kita baca, kenaikan proyeksi akan kekuatan dolar Amerika Serikat ke depan mendapatkan sokongan dari data jobs report terakhir yang dirilis Jumat lalu. Dolar Amerika Serikat diyakini akan semakin dikdaya mengalahkan nyaris semua mata uang lain di dunia, mulai dari euro, dolar Australia, sampai mata uang emerging market seperti rupiah. Sebagai gambaran, ketika The Fed memangkas bunga acuan pada September lalu, Goldman sempat menurunkan perakiraan mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, prediksi itu meleset karena nyatanya indeks dolar tetap melambung. Nah, ini yang uniknya ya. Biasanya kalau The Fed memangkas bunga acuan, itu dolarnya tidak menguat lagi, atau kalaupun menguat itu landai ya. Tapi ternyata yang terjadi sekalipun dipangkas, ini dolarnya menguat, kurang lebih begitu. Dalam proyeksi terbaru ini, Goldman memperkirakan euro akan melemah di bawah par di level 0,97 per dolar Amerika Serikat dalam 6 bulan ke depan. Itu menjadi level terendah di mana terakhir terjadi pada 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina dan seterusnya ya. Lalu tulisan-tulisan berikutnya yang terkait dengan soal mata uang lain terhadap Amerika, tidak usah kita bacakan, silakan pemirsa baca sendiri. Nah, ditutup uraian dengan berbagai mata uang itu sejak pagi kemarin ya, pagi tadi, dolar Amerika Serikat mengamuk mengalahkan hampir semua mata uang di kawasan Asia. Di Greenback telah menjatuhkan rupiah India ke level rekor rendah terbaru. Jelasin lagi nih soal rupiah. Nah, peso juga semua melemah ya. Nah, pandangan optimis terhadap mata uang Amerika Serikat dengan posisi dolar yang bullish ini berada pada level tertinggi sejak Januari 2019 dan seterusnya. Ya, jadi ini penjelasan-penjelasan yang mengutip pandangan Goldman dan itu tadi ditulis secara ringkas oleh Bloomberg. Saya lompat langsung ke subjudul rupiah bisa 17.000. Tingkat suku bunga tinggi lebih lama ditambah potensi pecahnya perang dagang menjadi bagian dari faktor risiko yang dihadapi oleh Indonesia. Kurang lebih begitu. Lalu hal ini berdampak negatif pada negara-negara dengan defisit transaksi negatif termasuk Indonesia. Namun mengingat sifat ekonomi Indonesia yang defensif dan berorientasi domestik, penjelasannya begitu. Dengan kontribusi rumah tangga masih 50% terhadap PDB, hal itu dapat menyebabkan kinerja yang relatif lebih baik dibanding negara-negara lain di kawasan, kata Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan, Henry Wibowo, dalam riset yang dilansir Desember lalu. Maksudnya karena kita tidak terlalu open ekonominya, tingkat keterbukaan ekonomi dalam konteks transaksi internasional dibandingkan PDB, kita masih di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, sehingga pukulan gojolak yang terjadi di Amerika ini secara teoritis lebih lemah ke Indonesia. Itu keuntungannya dari institusi keuntungan ya. Pernah dibahas juga kalau terjadi perbaikan ekonomi dunia, kita juga tidak seketika baik seperti tetangga-tetangga kita. Nah, di saat ini karena ada situasi yang bisa dikatakan volatile dan cenderung buruk, kita mungkin ketularannya secara teoritis ya, itu akan lebih rendah dari tetangga atau dari emerging market yang mayoritas. Nah, lalu di sini ditulis lebih jauh soal IHSG, skenario-nya bagaimana, lalu asumsi rupiah menguat ke 15.000. Ini analis tadi sebetulnya juga memberi rentang. Bisa saja tadi tidak terjadi 17.000, malah menguat ke 15.000.
Begitu juga IHSG yang hari-hari ini di 7.000-an, hampir menyentuh 7.000, mungkin hari ini kita tidak tahu. Itu rata-rata mengiranya hanya sampai 7.500-an ya, padahal tahun lalu diharapkan sampai 8.000. Tapi dalam skenario-nya dari risetnya JP Morgan ini, ada juga skenario yang memungkinkan bisa 8.400. Jadi yang namanya pasar ya seperti itulah. Nah, ditutup karena ini Bloomberg mengutip tadi siapa JP Morgan, dalamnya JP Morgan di Indonesia ya Pak Henry Wibowo, itu mengatakan JP Morgan itu memprediksi nilai tukar rupiah bergerak rata-rata di 16.275 sampai 16.400, jadi bukan 17.000 ya. Jadi IHSG bisa saja sih terperosok ke 6.500 jika depresiasi rupiah juga melesat hingga 17.000. Kita tunggu nanti, tetapi ini sebuah informasi menarik bahwa tantangan serius pada pasar modal terkait dengan IHSG dan harga-harga saham pada umumnya terkait dengan nilai rupiah yang berpotensi atau punya risiko untuk melemah hingga 17.000, dan berarti juga ada soal capital flight karena orang modal di Indonesia pergi ke tempat lain, dan itu juga bisa melemahkan atau memperlemah ketahanan eksternal kita di tahun 2025 ini.